Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gurung Gunung. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mengulas Live USB, salah satu distro Linux yang berbasiskan Debian. Dan diklaim bahwa distro ini menggunakan RAM dan CPU yang sangat kecil. Dan nama distro ini adalah KaimOS. Dan pada tampilan awal desktop kita disajikan sebuah welcome screen di mana terdapat dua pilihan, yaitu Try KaimOS atau Install to Hard Drive. Oke, berikutnya kita akan menuju ke official websitenya, yaitu di kaimos.github.io. Di homepage dari sistem operasi ini dijelaskan bahwa KaimOS merupakan sistem operasi yang up to date dan bisa diandalkan dan menggunakan CPU dan RAM yang sangat kecil. Kemudian fitur apa saja yang disajikan pada sistem operasi ini? Antara lain yang pertama yaitu Debian stable, current and stable, safe and open source, low RAM usage, low CPU usage, low disk usage, dan masih banyak fitur lain yang bisa Anda nikmati dari sistem operasi ini. Selanjutnya, untuk bisa mendapatkan file ISO dari KaimOS, Anda bisa menuju ke link downloadnya, di mana nanti Anda akan diarahkan ke sourceforge.net. Oke, selanjutnya kita akan mengulas desktop dari sistem operasi ini. Pada desktop disajikan sebuah wallpaper yang sangat elegan dengan 3 menu shortcut, yaitu Trash, Home, dan Installer. Berikutnya di bagian bawah terdapat sebuah panel, di mana di panel tersebut ada beberapa menu, antara lain application menu, network configuration, berikutnya ada volume, indikator baterai, jam, hari dan tanggal, selanjutnya ada notifikasi, dan yang terakhir di bagian pojok kanan bawah terdapat minimize all open windows. Dan yang unik dari sistem operasi ini adalah terdapat semacam dock app di bagian kanan ya, di mana di sini terdapat terminal emulator. Selanjutnya ada file manager, web browser, software center, dan yang terakhir adalah application finder, di mana nanti ketika kita menjalankan sebuah aplikasi maka dock app ini akan tersembunyi. Selanjutnya, aplikasi apa sajakah yang terinstall di dalam sistem operasi ini? Kita bisa melihatnya di applications menu ya. Di sini terdapat sebuah icon atau logo dari sistem operasi ini dan tulisan applications. Selanjutnya kita bisa menemukan beberapa kategori, antara lain all applications, accessories, graphics, internet, multimedia, office, setting, dan system. Dan seperti biasa di bawah terdapat kolom pencarian. Selanjutnya ini di bagian pojok kanan dari application menu ada setting manager yang sangat minimalis sekali. Di sini Anda bisa mengkustomisasi sistem operasi yang Anda miliki. Berikutnya di sebelahnya ada lock screen, dan yang terakhir ada logout. Pada menu logout Anda bisa memilih logout, restart, shutdown, suspend, atau switch user. Selanjutnya kita akan membahas beberapa kategori yang ada di application menu. Yang pertama yaitu di kategori accessories ada application finder, kemudian archive manager untuk mengekstrak atau membuka file RAR, kemudian bulk rename untuk mengganti nama beberapa file sekaligus, mousepad untuk text editornya, dan versinya adalah 0.5.2. Selanjutnya ada screenshot untuk menangkap gambar di layar monitor Anda.
Berikutnya di bawah screenshot terdapat Task Manager untuk memantau proses apa saja yang masih berjalan di komputer Anda. Selanjutnya ada Tuner File Manager. Nah, ini adalah file manager yang digunakan pada sistem operasi ini, menggunakan tuner dengan versi 4.16.8. Sangat ringan dan tampilannya cukup menarik. Berikutnya di bawah tuner yang terakhir adalah X-Archiver, sama dengan Archive Manager untuk membuka atau memodifikasi file RAR dan sejenisnya. Berikutnya pada kategori grafik terdapat LibreOffice Draw dan Ristretto Image Viewer. Tidak seperti distro Linux lainnya yang sudah terinstall GIMP, biasanya di sini hanya terinstall dua aplikasi, yaitu LibreOffice Draw dan Ristretto Image Viewer. Selanjutnya pada kategori internet terdapat Chromium Web Browser dan Firefox ISR. Jadi di sini Anda diberikan dua pilihan, bisa menggunakan Chromium untuk web browsernya atau Firefox ISR. Dan untuk Firefox yang digunakan adalah Firefox dengan versi 91.13 yang versi ISR. Berikutnya di bawah kategori internet terdapat multimedia, yaitu Pulse Audio Volume Control dan VLC Media Player. Untuk media playernya ya, di sini VLC yang digunakan adalah versi 3.0.18. Selanjutnya pada kategori Office kita bisa mendapatkan sebuah aplikasi Office bawaan, yaitu LibreOffice. Hampir sama dengan distro-distro yang lain, LibreOffice yang digunakan di sini menggunakan versi 7.0.4.2. Berikutnya di kategori setting ada About Me, Accessibility, Additional Driver, Advanced Network Configuration, Appearance. Untuk memilih tema, ada beberapa tema di sini yang disajikan. Nah, Anda bisa memilih sesuai dengan keinginan Anda. Selanjutnya masih di setting ada Color Profile, Default Application, Desktop untuk mengubah tampilan desktop, dan di sini sudah disediakan banyak wallpaper yang cukup menarik. Selanjutnya masih di setting ada File Manager setting, Keyboard, Mouse and Touchpad, Notifications, Panel, Power Manager, Print setting, Removable Drive, Session and Startup, Setting Editor, Setting Manager, Software and Update. Berikutnya ada Window Manager, Tweaks, Workspace, dan XFCE Terminal Setting. Dan untuk kategori sistem kita bisa menemukan Installer, Book Rename, GDP Package Installer, Gparted untuk mengatur partisi, dan Gparted yang digunakan adalah versi 1.2.0. Berikutnya ada Print Setting, Software, dimana di sini Anda bisa memilih
aplikasi yang ingin Anda install ya. Berikutnya ada Task Manager, Tuner File Manager, dan yang terakhir XFCE Terminal. Dan kita akan coba mengecek penggunaan RAM dari sistem operasi ini dengan perintah neofetch. Di sini dijelaskan bahwa desktop environment yang digunakan adalah XFCE. Kemudian dari 4 GB memori yang ada pada komputer saya, di sini terpakai sekitar 1 GB lebih memori saat saya membuka beberapa aplikasi. Cukup efisien dan terasa cukup ringan ya, meskipun ini adalah live USB. Dan demikianlah review singkat tentang GameOS, sebuah distro Linux yang diklaim memiliki konsumsi RAM dan CPU yang sangat kecil, dan mungkin bisa menjadi alternatif bagi Anda yang ingin mencoba distro baru. Demikian ulasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.